Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Diana Oktaviani. Di sini saya sebagai perawat konselor. Nah, tugas saya di sini yaitu untuk sebagai sarana konseling bagi para pasien atau melayani yang datang ke sini. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa ya? Nama saya Irma Sus. Ibu Irma usianya berapa? Ya, saya sekarang 32 tahun Sus. Apakah sudah menikah? Iya, saya sudah menikah Sus. Untuk pekerjaan hari-harinya Ibu Saya cuma sebagai ibu rumah tangga saja. kalau pekerjaan suami Ibu? Saya pekerjaannya di buru pabrik Sus. Kalau bekerja di situ berarti pakai sistem shift gitu. Iya Sus. Biasanya itu bekerja pada shift waktu apa? Untuk akhir-akhir ini suami saya sih sering berangkat untuk shift malam Sus. Jadi pulangnya pagi terus. Boleh saya tahu apakah Ibu dan suami Ibu sudah memiliki anak? Untuk saat ini saya belum nikah memiliki anak Sus, karena saya baru nikah sekitar 1 tahunan lebih Sus. Maaf ya Ibu. Ya nggak apa-apa Sus. Lalu alasan apa kenapa Ibu datang ke sini? Kalau saya kesini itu karena beberapa bulan terakhir ini saya mengalami tanda-tanda yang menuju ke arah penyakit HIV. Jadi saya Itu gimana? untuk memperjelas lagi apakah saya benar mengalami HIV atau hanya perasaan saya saja. Tanda-tanda yang sering Ibu alami itu yang seperti apa Bu? Tanda-tandanya itu saya mengalami sudah lebih dari 1 bulan, dan saya juga mengalami demam. Malam-malam juga saya selalu berkeringat dingin, dan saya nafsu makan berkurang, dan saya kemarin juga baru timbang berat badan, berat badan saya menurun, dan kata orang-orang juga saya tampak lebih kurus. Sebelumnya itu Biasanya berat badannya itu berapa? dulu sih saya berat badannya 60. Lalu sekarang? Kemarin saya baru timbang 48. Jadi turunnya berapa? Baik, saya akan menjelaskan secara detail apa saja yang mungkin dibutuhkan oleh Ibu. Nah, di sini kan Ibu masuk ke ruang VCT. Nah, VCT itu merupakan voluntary counseling and test. Nah, maksudnya itu merupakan suatu tempat untuk konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela. Nah, di sini ada beberapa tahapnya Bu. Yang pertama itu pre-test, yaitu sebelum tes. Nah, ini seperti yang kita lakukan ini berbincang-bincang. Nah, yang kedua itu ada tes darah, yaitu untuk pengambilan sampel darah. Dan yang ketiga itu ada yang namanya pasca tes ataupun sesudah nanti Ibu tes, nanti Ibu bisa kembali ke sini untuk berbincang-bincang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu HIV dan apa saja tanda gejalanya lebih detailnya itu. Nah, HIV itu sendiri merupakan suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Di mana jika sistem kekebalan tubuh seseorang tersebut menurun, maka akan lebih cepat suatu penyakit itu masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika sel darah putih itu menurun, maka kekebalan tubuh juga akan menurun gitu Bu. Nah, ketika sudah masuk ke tahap tersebut dan semakin parah, maka akan menyebabkan penyakit AIDS. AIDS itu sendiri merupakan suatu kumpulan dari beberapa tanda gejala yang ada pada penyakit HIV tersebut. Nah, lalu tanda gejala apa saja sih yang biasanya muncul pada penyakit tersebut? Nah, salah satu tandanya itu yang pertama itu berat badannya itu turun secara drastis. Yang kedua itu sering merasakan demam, diare, merasakan keringat dingin pada malam hari, lalu terlihat seperti orang yang lelah, letih, lesu, dan nafsu makannya juga berkurang Ibu. Jadi saya juga termasuk positif ya, kan saya sudah termasuk tanda gejalanya. Untuk itu saya belum tahu karena Ibu belum melakukan tes darah. Jadi nanti mungkin sehabis ini Ibu bisa melakukan tahap selanjutnya, yaitu tes darah. Untuk tes darahnya itu seperti apa? Terus apakah berbahaya? Gini Bu, jadi nanti Ibu bisa datang ke
laboratorium. Nanti di sana ibu bisa dicek darahnya itu menggunakan sampel darah ibu. Lalu nanti ibu akan mendapat hasilnya dan akan diketahui apakah ibu negatif ataupun positif. Namun sebelum ibu melakukan tes tersebut biasanya itu ada yang namanya itu surat persetujuan. Jadi jika ibu mensetujui untuk melakukan tes darah, maka ibu akan menandatangani surat tersebut. Lalu bagaimana Bu? Apakah ibu bersedia untuk melakukan tes darah? Jadi saya setuju untuk mengetahuinya lebih jelas. Oh baik. Jadi ibu bisa menandatangani surat di bawah ini. Ya. Ini ibu sudah mensetujuinya ya. Jadi ibu bisa ke ruang laboratorium untuk mengecek sampel darah ibu. Ini nanti di bawah ya. Ya sus. Ya. Ini sudah ditunggu selama 30 menit ya Bu. Nah hasilnya ini udah keluar. Bisa ibu baca. Ya sus. Ini maksudnya apa ya sus? Yang mana? Yang ini sus. Oh jadi begini Bu, menurut hasil dari pemeriksaan laboratorium Ibu, di sini tertulis bahwa ibu itu reaktif. Maksud dari reaktif tersebut, ibu itu positif terkena HIV Bu, seperti itu. Tindak lanjutnya itu bagaimana sus? Biasanya untuk tindak lanjut itu rumah sakit menyarankan untuk ibu melakukan terapi. Nah, nama terapinya itu terapi antiretroviral atau biasa disebutnya dengan terapi ARV. Nah, tujuan dari terapi ini yaitu untuk memperlambat ataupun menghambat pertumbuhan virus yang ada di dalam tubuh ibu. Nah, terus juga untuk memperpanjang usia hidup ibu dan juga untuk mencegah agar tidak timbulnya penyakit lain masuk ke dalam tubuh ibu. Begitu Bu. Terus cara pengobatannya itu seperti apa sus? Apakah seperti obat biasa diminum? Terus nanti kalau udah sembuh bisa berhenti gitu sus? Apa gimana? Untuk cara pengobatannya itu obat ini dikonsumsi itu seumur hidup Bu. Jadi selama ibu mulai mengonsumsinya itu harus rutin selama atau seumur hidup ibu. Jadi ketika ibu sudah mulai merasa mending ataupun merasakan sembuh itu tidak boleh berhenti Bu. Itu harus selalu dikonsumsi, karena jika ibu berhenti mengonsumsi obat tersebut maka bisa terjadi virus yang ada di tubuh ibu itu berkembang kembali. Jadi harus dikonsumsi secara rutin seumur hidup. Gitu ya sus. Apakah ada yang ditanyakan? Pikirannya sudah tidak ada sus. Jadi ibu bersetujui untuk melakukan terapi ini atau tidak? Untuk kebaikan saya menyetujui sus. Kalau menyetujui ibu bisa tanda tangan di bawah ini. Ini ada surat persetujuannya, kalau tanda tangan. Ya, baik. Ibu sudah menandatanganinya ya. Di sini juga sudah ada resep dari dokter yang disampaikan tadi dari laboratorium. Ini nanti ibu bisa bawa untuk menebus obat di ruang farmasi. Namun sebelumnya ada sedikit saran sih Bu dari saya. Ibu kan itu pekerjaan ibu hanya sebagai ibu rumah tangga ya Bu. Ibu tidak ada pekerjaan lain kan? Iya tidak ada sus. Kalau boleh saya saran sih, suami ibu itu bisa untuk ikut atau diajak ke sini untuk melakukan konseling dan tes seperti apa yang ibu lakukan Ibu. Kok bisa suami saya juga ikut seperti saya Bu, ikut konseling dan tes? Ya maksudnya itu karena jika seseorang itu hanya sebagai ibu rumah tangga seperti ibu hanya di rumah saja kan, penyebab dari penyakit itu masih diragukan datangnya dari mana ya Bu. Nah karena ibu sudah berumah tangga, sudah bersuami, jadi lebih baiknya suami ibu juga diajak ke sini untuk lebih tahu apakah kesehatan suami ibu itu juga
ada pengaruhnya atau tidak begitu gitu. Baik Bu, nanti kalau ada waktu saya ajak suami saya ke sini sus. Oh ya, baik. Ibu bisa langsung ambil obatnya di ruang farmasi ya Bu. Ya sus, terima kasih ya sus. Ya, sama-sama. Ya, selamat pagi. Pagi.